Halo Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa lagi bersama Romo Yogi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita mau kembali merenungkan sabda Tuhan, mengambil inspirasinya untuk kita pakai sebagai bekal perjalanan hidup kita. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil tadi dikisahkan ada hamba yang setia, yang ketika tuannya datang, dia didapati sedang melakukan tugasnya. Ini adalah gambaran tentang kesetiaan dalam pelaksanaan tugas. Tapi di sisi lain dikisahkan juga tentang hamba yang jahat. Karena tuannya tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Mengapa sebegitu emosi? Mungkin karena terlalu lama menunggu tuannya. Kita juga diingatkan, apa sih tugas kita? Bukankah tugas kita adalah melakukan kehendak Allah? Perkaranya, kita juga sering menjadi seperti hamba-hamba yang jahat tadi. Kita sering menyerah untuk setia dan konsisten melakukan perbuatan kasih. Padahal itulah tugas dan panggilan kita. Kita berhenti berbuat baik dan melayani karena ngambek. Ngambek karena apa yang kita harapkan tidak terjadi. Ada orang yang bilang, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Nah, bisa jadi kita juga menjadi jahat karena kita sakit hati dan akhirnya ngambek. Bahkan bisa jadi ngambeknya kepada Tuhan dan gereja. Pertanyaannya, apa sih yang sering membuat kita ngambek pada Tuhan atau gereja? Atau karena romonya tidak sesuai keinginan kita? Atau masalah kita tidak selesai-selesai meski rajin berdoa? Atau mungkin kita enggan aktif di gereja karena kita anggap itu rugi waktu, tenaga, dan materi. Atau karena Tuhan memberi kita beban berat? Atau karena keinginan kita tidak dikabulkan? Saudara-saudari terkasih, seringkali kita ngambek karena noda setitik, sementara banyak orang bersimbah noda tetap setia dalam gereja. Tahukah kita, gereja kita saat ini harus menghadapi hampir
300 tahun penganiayaan dan persekusi sebelum akhirnya diakui pada tahun 313. Iman kita saat ini tegak berdiri di atas kesetiaan beberapa generasi yang sepanjang hidupnya menderita dan dikejar-kejar untuk dibunuh. Kata pentingnya adalah kesetiaan. Maka di hadapan kesetiaan iman sebesar itu, ngambek berbuat baik hanya karena alasan-alasan tadi sangat-sangat terlihat receh. Mari kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Setia dalam iman, setia dalam berbuat baik. Tuhan memberkati. Amin.